Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Saya, Aldila Medina, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian analisis regresi linear. Analisis regresi linear merupakan salah satu jenis metode regresi yang paling banyak digunakan. Regresi linear sederhana terdiri atas satu variabel terikat atau dependen dan satu variabel bebas atau independen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah positif atau negatif? Rumus regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX keterangan Y sama dengan variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Penggunaan regresi linear diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Analisis hubungan antara populasi tanaman dengan hasil jagung. Kedua, analisis hubungan faktor iklim terhadap perkembangan penyakit bulai pada tanaman jagung. 3. Analisis hubungan antara jumlah ransum terhadap peningkatan bobot ternak unggas. 4. Analisis hubungan antara putaran mesin terhadap presentasi biji rusak. 5. Analisis hubungan antara biaya promosi benih hibrida terhadap pendapatan. Dan keenam, analisis hubungan antara frekuensi penyuluhan dengan tingkat adopsi masyarakat akan diinformasi. Contoh kasus kali ini yaitu aplikasi regresi linear untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan benih jagung hibrida. Perusahaan benih jagung hibrida PT BNS merencanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi benih untuk memenuhi kebutuhan petani. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkenalkan benih kepada petani adalah dengan promosi lapangan. PT BNS ingin mengetahui seberapa besar pengaruh promosi terhadap penjualan perusahaan. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Terdapat pada tabel di atas. Selanjutnya, penyelesaian akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yoga Andi Pratama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aldila. Saya akan memberikan langkah-langkah penyelesaian. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, model penyelesaian yang akan digunakan untuk analisis data adalah regresi linear. Jadi, tahapan analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita buka program Excel Microsoft Office dan lakukan tabulasi seperti berikut ini. Dan simpan dengan nama reglinear.xls. Lalu buka program SPSS pada komputer. Selanjutnya akan muncul tampilan data pada komputer. Import data dari Excel dengan klik File, Open, dan Data. Pada dialog File Type, pilih Excel dan pilih file dengan nama reglinear.xls yang telah disimpan tadi. Lalu dilanjutkan dengan klik Open dan klik Continue, maka data view SPSS akan seperti berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis regresi. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu klik Analis, lalu Regression, kemudian Linear Regression seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, kotak dialog analisis regresi itu ditampilkan. Pilih variabel penjualan dan klik ke Dependent List. Selanjutnya, klik variabel promosi dan masukkan ke Independent List. Lalu yang terakhir, masih pada kotak dialog regresi linear statistik, klik pada Estimates, Model Fit, dan Descriptive. Dilanjutkan dengan klik Continue. Selanjutnya, klik OK, maka output model akan ditampilkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan mengenai output model akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai output model. Pada interpretasi tabel, rata-rata jumlah penjualan adalah 143,45 dengan rata-rata penyimpangan atau deviasi mencapai 28,8 dengan jumlah data 15. Demikian pula pada promosi, rata-rata biaya promosi adalah 53,87 dengan rata-rata penyimpangan atau deviasi mencapai 19,65 dengan jumlah data 15. Pada interpretasi tabel, nilai korelasi atau hubungan antara promosi dengan penjualan adalah 0,994, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara biaya promosi yang dikeluarkan dengan tingkatnya penjualan benih jagung hibrida. Nilai R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,987. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel promosi mempengaruhi naik turunnya penjualan benih sebesar 98,7%.
dan masih terdapat 1,3% variabel lain selain promosi yang mempengaruhi penjualan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan benih jagung hibrida. Apabila nilai SIG atau value kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang kuat antara promosi dengan penjualan. Demikian pula apabila SIG lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara promosi dan penjualan. Berdasarkan tabel diperoleh nilai SIG sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan terdapat pengaruh secara signifikan antara biaya promosi dengan volume penjualan. Interpretasi tabel koefisien menampilkan koefisien dari persamaan regresi yang dihasilkan. Demikian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.